Jadi banking is crime and bankers are the criminal. Dengan sihir ini, ya. Nah, dan ini baru satu fase. Saya minta satu tahap lagi untuk menjelaskan dengan uang kertas yang sudah merupakan kezoliman ini, ya, itu menjadi berlipat ganda zolimnya melalui banking system, di mana ini digelembungkan. Kalau tidak ada bank, kalau saya punya uang 100.000 dipinjam oleh Ustadz Nur, maka uang saya habis. Saya akan memiliki kembali kalau dikembalikan. Tapi dengan banking system, kalau uang ini saya hutangkan, dia beranak pinak 20 kali lipat. Uang 100 miliar kalau ditaruh di bank, maka bank detik itu mencatatkan dalam bukunya uang 100 miliar. Betul nggak? Dan itu dilegalisir oleh pemerintah bahwa you boleh mengakui itu sebagai milikmu. Dan bagi bank, uang titipan ini liability, maka dia harus sewakan, dia harus pinjamkan dengan bunga kepada orang yang mau beli rumah tidak bisa beli rumah, mau beli mobil tidak bisa beli mobil. Jangan khawatir, saya beri kredit, tapi harus tahan 10% untuk cadangan, ya kan? Dan semua orang dibikin miskin. Misi pokok bank adalah membuat semua orang miskin supaya tidak mampu membeli apapun kecuali berhutang melalui bank. Maka ketika 100 miliar ini diterima bank, maka dia bisa memutar itu 20 kali dengan bunga katakanlah 10%. Maka dia akan mendapatkan dari bunganya saja 180 miliar. Jadi kalau bank bilang saya ngasih bunganya 10%, dia akan dapatkan 200%. Dan dari pokoknya yang dia putar itu, maka dia akan dapatkan 20 kali 90 miliar. Coba lihat, maka terciptalah uang 1,9 triliun, hampir 2.000 triliun. Padahal uangnya berapa tadi? 200 miliar. Yang 1,8 triliun dari mana? Angin, sihir, tidak ada. Itu sebabnya setiap bank dijaga oleh satpam, supaya mengesankan bahwa di bank ada uang. Tidak ada uang di bank. Itu kenapa setiap pegawai bank pakai jas, pakai dasi, supaya orang yakin bahwa uangnya dijaga dan baik, karena di situ tidak ada uang. Dan itu sepenuhnya pengelabuan. Jadi bank itu adalah arisan berantai. Kalau kita datang mengambil uang, tapi orang bisa bilang, tapi kalau saya ambil uang di bank kok ada? Uang siapa yang diberikan? Uang Anda sudah ada. Jadi orang percaya bahwa bank adalah tempat yang paling aman menyimpan uang. Bank adalah tempat paling tidak aman menyimpan uang. Belum Anda keluar dari pintu bank, uang Anda sudah nggak ada. Pembuktiannya gampang. Datang pada hari yang sama, minta saya mau ambil uang saya hari ini. Potong telinga saya kalau dapat uang, kecuali 10% dari nasabah. Bisa dipahami? Ya? Uangnya tidak ada. Gitu. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah akibatnya. Kalau kita tadi punya uang 100.000, di sini ada satu handphone, maka berapa harga handphone ini? Siteris paribus kata ekonom. Maka harga handphone ini ada 100.000, ya kan? Tapi ketika ini digelembungkan menjadi 2 juta, sementara sumber daya alamnya tetap, berapa harga handphone ini? Menjadi 2 juta. Dan itu mereka bilang inflasi. Jadi inflasi adalah kebohongan. Lihat ya, dulu ketika Republik Indonesia didirikan, uang yang pertama dicetak adalah 1 sen, paling besar 100 rupiah, 600 rupiah. Uang 1.000 pernah didesain tapi tidak dicetak karena terlalu besar. Kan dengan 1.000 Anda sudah dapat beli emas setengah kilo. Pada waktu itu 1 gram emas hanya 2 rupiah. Dan mereka berjanji, jangan khawatir, setiap rupiah saya jamin dengan 1,5 gram emas. Sampai sekarang itu berlaku Undang-Undang tahun 46. Nah, tapi lihat, karena uang kertas itu sihir, dicetak makin banyak, nilainya merosot. Bebeknya mah tetap, cengkehnya tetap, palanya tetap, tapi nilai uangnya yang merosot. Maka mulai tahun 52, ini pertama kali by the way, ini Bank Indonesia baru muncul tahun 52. Bank Sentral Republik Indonesia itu bukan Bank Indonesia, dulu namanya BNI 46. Tapi Belanda tidak mau. You mau merdeka, you mesti nurut saya. Hentikan BNI 46, ganti dengan bank saya, The Jacobs Bank, menjadi Bank Indonesia. Dan hentikan uang Republik Indonesia, ganti dengan uang saya, Gildas, yang kemudian berubah menjadi uang Bank Indonesia. Oke? Nah, begitu muncul tahun 52, rupiah sudah mulai tidak laku. Dibikinlah uang 1.000 rupiah. Ringkas cerita, tahun 57, uang 1.000 sudah mulai tidak laku. Dibuatlah 2.500 rupiah. Dibuatlah uang 5.000, pertama kali muncul 64, uang 10.000 rupiah. Pak Karno bilang kita sudah terlalu miskin. Maka uang 1.000 digunduli menjadi 1 rupiah, yang disebut senering. Tapi tidak lama kemudian muncul lagi. Karena uang kertas adalah penipuan. Worthless, no value. Ringkas cerita, Pak Harto dibilang berhasil dalam pembangunan, dia bikin uang 50.000 rupiah. Dengan gambar Pak Harto dan kapal terbangnya. Tapi inilah ilusi yang lain, inilah sihir yang lain. Semakin besar uang Anda bukan semakin kaya. Semakin uang besar Anda berarti semakin miskin. Jadi ikuti. Maka ketika terjadi krismon, rupiah makin tidak laku, harus dibikin uang 100.000. Dan sekarang uang 100.000 sudah mulai tidak laku. Ibu-ibu sudah komplain kalau pergi ke pasar dengan 100.000, betul nggak Bu?